Fajar Alisania Agustina Putri, NIM 859677553, mahasiswa dari UPBJJ UT Surabaya. Oke, kita akan belajar tentang simbiosis ya. Kita belajar tentang simbiosis langsung di alam. Terbuka, kita cari hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Sebelum melakukan pengamatan, kita siapkan alat dan bahannya, yaitu ada lembar pengamatan dan juga alat tulis. Simbiosis parasitisme yang pertama yaitu hubungan antara keong mas dan padi. Keong mas mendapat keuntungan, yaitu mendapat makanan, tempat tinggal, dan berkembang biak. Sedangkan padi mendapat kerugian berupa kerusakan pada batang dan daun muda karena dimakan oleh keong mas. Simbiosis parasitisme yang kedua yaitu kutu daun dengan tumbuhan. Kutu daun mendapat keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal, sedangkan tumbuhan mendapat kerugian karena getahnya diambil oleh kutu daun dan pertumbuhan tumbuhan terhambat. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu hubungan antara ulat dengan tumbuhan. Di sini, ulat mendapat keuntungan karena memperoleh makanan dari daun, sedangkan tumbuhan menjadi rusak karena daunnya dimakan oleh ulat. Di sini bisa terlihat bahwa daun pada tumbuhan ini sudah mulai rusak. Ada yang sudah berlubang-lubang karena dimakan oleh ulat. Dan di sini ulat juga dapat berkembang biak yang dapat menyebabkan pertumbuhan dari tumbuhan ini terganggu. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan nyamuk. Di sini nyamuk mendapat keuntungan, yaitu memperoleh makanan berupa darah yang telah dihisap. Sedangkan manusia mendapat kerugian karena rasa gatal yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk. Serta nyamuk di sini juga dapat menularkan penyakit mamalia dan demam berdarah. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Di sini saya menemukan hubungan antara anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek merupakan tumbuhan epifit yang menempel pada cabang atau batang pohon inang tanpa mengambil nutrisi dari inang secara langsung. Anggrek mendapat tempat tumbuh yang strategis dengan akses cahaya matahari yang baik untuk proses fotosintetisnya. Sedangkan pohon inang tidak mengalami keuntungan maupun kerugian karena anggrek tidak menembus jaringan atau mengambil sari makanan dari pohon tersebut. Simbiosis komensalisme yang terakhir yang saya temukan yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku di sini juga memanfaatkan pohon untuk tumbuh, terutama pada cabang atau batang yang lembab. Tumbuhan paku mendapat keuntungan berupa kelembapan optimal yang mendukung kelangsungan hidup. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan keduanya. Contohnya di sini yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu memperoleh nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Selanjutnya yang saya temukan yaitu hubungan simbiosis mutualisme antara semut hitam dengan tumbuhan. Bagi kita mungkin keberadaan semut hitam ini mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon. Namun, semut ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan karena semut akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak. Sedangkan semut mendapat keuntungan memperoleh tempat tinggal dari tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu hubungan jamur dengan alga. Nah, jamur dengan alga ini merupakan tumbuhan yang saling kerjasama. Alga mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan, sedangkan jamur menyediakan tempat hidup serta melindungi alga dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Dengan kerjasama kedua tumbuhan tersebut, memungkinkan keduanya bertahan hidup walaupun di lingkungan yang ekstrim. Langkah terakhir setelah melakukan pengamatan, kita menulis hasil yang kita amati pada label pengamatan.